Hai, jumpa lagi bersama saya, Sang Pemburu. Salam petani ikan lele Nusantara, salam Jos. Hari ini saya akan membuatkan video khusus buat kalian yang ingin atau sedang belajar pendidikan ikan lele. Tapi yang saya bahas tentang 5 kesalahan para pemula tentang pendidikan ikan lele atau pembibitan ikan lele ya. Kesalahan yang pertama, ini juga sering biasa kawan-kawan lakukan adalah pemilihan indukan yang kurang berkualitas. Kenapa saya bilang pemilihan indukan yang berkualitas? Karena biasanya kawan-kawan itu terkecoh dengan indukan beda tipis ya. Antara yang belum paham itu pasti tidak akan paham kalau belum lihat video ini. Antara indukan dengan ikan pancingan, teman-teman tidak akan tahu dengan ciri-ciri ikannya ya, karena secara fisik sama, mungkin ada beberapa ciri yang bisa membedakan antara ikan pancingan sama indukan yang baik. Untuk ikan pancingan itu biasanya ada beberapa luka di bagian sirip atau patil, atau biasanya kulitnya itu juga berbeda ya. Dan pilihlah indukan yang berkualitas dengan ciri-ciri yang bagusnya itu ya. Kalau saran saya, kalau teman-teman ingin belajar pembibitan, lebih baik beternak ikan dulu ya. Jadi beli bibit, dibesarkan, lalu kita jual dan sisakan beberapa untuk kita jadikan indukan. Jadi di samping itu kita juga mendapat pembelajaran untuk pembesaran ikan ya. Dan pilihlah indukan yang berbobot 9 sampai 1,5 kilo. Dan pilihlah juga indukan yang tidak mempunyai cacat fisik seperti patilnya yang patah sebelah atau dua-duanya patah, ataupun kumisnya yang kayak luka-luka gitu ya. Jadi usahakan pilih indukan dengan ciri fisik mulus tanpa ada yang luka dan juga tidak ada ciri-ciri penyakit. Karena apa? Karena jika kita memilih indukan yang cacat fisik, nanti anakannya pun akan berpengaruh. Bahkan biasanya ya, kalau cacat fisik seperti patil atau sirip itu akan mempengaruhi pertumbuhan bibitnya itu sendiri, kawan-kawan. Jadi yang kedua juga itu biasanya ini, jika indukannya itu pun bagus, matang gonat, dan kumisnya itu ada yang luka atau siripnya yang luka, itu juga akan menular pada anakannya nanti. Dan saya agak flu hari ini, dan akan mempengaruhi pertumbuhan ikan dan kondisi ikan itu sendiri. Karena jika indukannya sakit, tetap kita pijahkan, nanti akan menularkan penyakitnya. Yang kedua itu, kawan-kawan, biasanya ini juga sering terjadi, pasti juga banyak diantara kalian pasti mengalami ya, pemilihan kolam yang salah. Karena kenapa saya bilang pemilihan kolam yang salah? Karena biasanya diantara kalian yang pemula itu rata-rata membeli kolam itu tidak tahu ukuran khusus untuk pemijahan itu idealnya berapa. Dan jikapun teman-teman itu memang terpaksa menggunakan kolam tersebut, kalian harus paham tentang hal-hal ini. Untuk pemilihan kolam itu sebenarnya tidak masalah ya teman-teman. Untuk kolam terpal ataupun kolam beton sama-sama bagus, asalkan tidak kolam tanah ya. Permasalahannya bukan di kolamnya, tapi ukuran kolamnya. Ukuran kolam yang ideal untuk pendederan adalah 3 kali 3 meter atau 3 meter persegi, ataupun juga bisa 2,5 kali 2,5, itu paling minim ya. Walaupun kawan-kawan itu terpaksa memijahkan di kolam kecil, tapi itu kakabannya dibanyakin teman-teman. Jadi dikasih kagaban yang banyak,
tapi itu biasanya itu kalau terlalu sempit itu akan tarung teman-teman, jadi tidak akan dipijah tapi malah tarung, dan ikannya akan cenderung akan luka-luka bukannya bertelur ya. Dan setelah dibuahi dan telurnya udah keluar, jika menggunakan kolam terpal yang kecil, bagilah nanti telur-telurnya itu bagi menjadi 4 atau 5 kolam, karena jika ruang lingkupnya terlalu kecil dan hasil anakannya terlalu besar, tidak memungkinkan akan terjadi kematian massal, dan walaupun bisa besar akan meningkatkan kanibalisme yang sangat tinggi. Dan juga buat kawan-kawan, jika menggunakan kolam 3x3 seperti ini punya saya, ini sebenarnya khusus untuk pemijaan, tapi ini sudah saya bagi menjadi 1 dan 2, 3 yang di sana menjadi 4 kolam ya. Ini padahal 3x3 meter. Saya biasanya memijahkan 2 indukan atau 2 pasang indukan. Saya setelah ikan lelenya menetas, baru saya kasih pakan setelah 2 minggu atau 14 hari ya. Baru saya akan bagi menjadi 2 kolam. Setelah 2 minggu kemudian baru saya akan bisa menjadi 4 kolam, karena kalau padatan itu tingkat kanibalisme pada ikan lele itu sangat tinggi sekali teman-teman. Dan untuk mencegah kanibal, saya biasa juga kasih perasan daun paya itu, tapi kalau untuk pembibitan tidak usah ya, karena jika terlalu sering kita masukkan obat itu akan mempengaruhi kesehatan ikan dan juga pertumbuhannya akan terhambat. Kesalahan yang ketiga buat kawan-kawan ini juga sering dialami ya, yaitu telat dalam penyortiran. Kenapa saya bilang telat dalam penyortiran? Walaupun teman-teman itu sudah paham dalam melakukan pendederan, bang ikan lele saya pijain udah keluar telurnya dan sudah beranak, tapi teman-teman itu biasanya juga telat dalam melakukan penyortiran ini. Dan saran saya, sortirlah ikan kalian itu pada usia 14 hari atau 2 minggu. Jadi 2 minggu itu bukan 2 minggu setelah mentas ya, jadi 2 minggu itu setelah kita lepas cacing. Kalau saya 2 minggu saya itu adalah 3 minggu lah, kurang lebihnya itu 3 mingguan. Kalau saya itu sendiri 1 minggunya itu cacing sutra, dan setelah 1 minggu saya lepas langsung Fengli dan PF 500. Jadi 2 minggu itu saya langsung sortir. Dan kenapa kalau telat sortir itu sangat salah sekali dan sangat fatal. Jadi menurut saya itu telat dalam penyortiran itu bukan berarti salah ya. Jadi terkadang begini teman, jika teman-teman melakukan penyortiran seperti yang sudah petani-petani sudah mahir dalam melakukan penyortiran, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kawan-kawan belum paham dalam melakukan penyortiran benih yang ukuran kecil, itu sangat rentan akan mati. Jadi saran saya mending hindari penyortiran dini. Jadi sortirlah ikan kalian. Kalau kalian bisa, itu bagusnya di 2 minggu atau 3 minggu setelah menetas. Tapi kalau memang terlalu kecil, 1 bulan lah, 1 bulan itu udah ideal. Kalau 1 bulan kok masih teman-teman masih diayak masih mati, itu berarti teman-teman belum memahami dalam melakukan penyortiran. Kesalahan yang keempat biasanya kawan-kawan sering mengalami juga. Kesalahan keempat itu adalah tidak tahu kapan harus menguras kolam. Jadi biasanya ini kawan-kawan pasti yang merasa, silahkan komen ya. Kapan sih bang waktu pengurasan bibit yang kecil gini, itu maksimal berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan gitu ya. Kalau tips buat saya, ini beda petani, beda teori dan beda cara ya.
Kalau saran saya atau dengan teori saya ini sendiri itu biasanya saya menggunakan mengganti air itu di umur kurang lebihnya itu 3 mingguan. Jadi setelah saya pindah itu ya, jadi saya berbarengan memindah ini lelenya ini saya juga sekalian kuras, tapi tidak semuanya saya kuras. Jadi saya misal ini ketinggiannya kan sekitar 20 cm atau 25 untuk sini, dan sebelah sana itu sekitar 30 lah, 25-30 hantinya. Jadi kolamnya itu agak miring gini tapi atasnya lurus. Dan untuk pengurasan kolam yang kecil atau buaya keleleh ini itu sangat rentan juga mati ya teman-teman. Jadi saran saya, jika teman-teman itu menggunakan sistem bioflok seperti yang saya gunakan itu, pembuangan di atas, itu akan merepotkan sekali. Dan bagusnya itu juga pembuangan itu berada di luar ya, berada di luar dan ARWS atau enggak salah ya. Kalau memang salah dalam penyebutannya mohon maaf ya. Jadi untuk pengurasannya itu jangan dicabut bagian paralonnya, cukup kita ambil selang, misal ya ini selang ya, cukup kita masukkan dan kita sedot atau kita keluarin begini, dan yang di luar itu kita cukup siapkan wadah seperti ini ya, seperti ini, lalu kita kasih semacam jaring di sini dan kita masukkan ke sini airnya. Jadi itu sangat aman sekali, walaupun agak lama tapi nggak apa-apa, karena kita bagi yang pemula itu takut ikan akan stres. Dan jika yang sudah mahir, mungkin kalau saya sendiri itu langsung saya sedot atau buka paralonnya yang bagian sana saya nekat, tapi dengan catatan yang bagian luarnya itu saya sumbat sedikit, jadi tidak terlalu deras keluarnya. Itu kuraslah atau kurangi debit kolam kalian dalam pembibitan ikan lele itu kurang lebihnya 3 minggu setelah telur menetas. Karena jika kondisi air terlalu hijau atau bahkan kurang bagus, itu akan, kalau terlalu hijau ya, ini akan menimbulkan masuk angin atau kembung. Tapi jika air kalian yang rusak, itu akan menimbulkan sejenis kumis keriting biasanya atau moncong putih, itu sangat fatal sekali. Dan kesalahan yang kelima, sekitar 80% lah ini juga mengalaminya ini, bagi yang pemula ya dulu, walaupun yang ini udah senior, yang dulunya itu pasti mengalami belum pernah belajar, asal lihat video dan mempraktekkan. Jadi belum tahu bener cara penanganannya gimana dan cara ngobatinya ikan gimana, itu asal-asalan lah intinya, itu asal lihat video dan dipraktekkan. Jadi menurut kesalahan yang kelima itu adalah tidak tahu cara penanganan ikan. Kalau saran saya sebaiknya kita mempelajari dulu tentang budidaya pembesaran. Setelah kita pembesaran sudah bisa, kita melakukan pembesaran lagi seperti yang pertama tadi, kita ternak dulu sampai kita sisain antaranya itu 20 ekor atau 15 ekor, kita sisain sampai besar, bahkan sampai jadi indukan. Jadi kita itu tidak perlu beli di tempat pembelian indukan atau di lapak lah intinya. Takutnya nanti jika kita membeli indukan, satu, belum tentu indukan itu berkualitas. Jadi kita dikasih ikan pancingan, dia bilang ini indukan,
gitu. Dan duanya itu ikan itu memang indukan tapi cacat fisik biasanya, itu teman-teman alami. Dan saran saya itu memang kita belajar dari nol sampai besar jual, nol lagi besar jual, sampai sudah besar baru kita stop dan mulai belajar budidaya pembenihan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Buat kawan-kawan yang selalu menonton video ini, saya doakan kalian semua sukses. Amin amin ya robbal alamin. Salam jos.